Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Shinz memperlihatkan Sommers yang terkena telak serangan Gaban, bahkan mengerang kesakitan usai terkena telak serangan dari Gaban dalam chapter yang lalu. Gaban melancarkan 2 kali tebasan. Pertama di tangan kanan yang membuat tangan Sommers langsung putus. Kemudian di tubuh bagian depan Sommers dari area dada hingga perut. Biasanya serangan seperti itu tidak ada artinya bagi para kesatria suci karena mereka bisa memulihkan diri menggunakan teknik regenerasi. Namun kali ini situasinya sangat berbeda karena Gaban paham dari teknik regenerasi sehingga tebasan yang dia lancarkan tadi tidak bisa dipulihkan secara instan oleh Sommers. Dengan begitu wajar sekarang sang kesatria suci itu mengalami rasa sakit dan juga kepanikan. Sommers pun bilang sungguh sial karena harus bertemu dengan Gaban dalam misi penting ini. Terlihat Sommers mengeluh seperti itu karena misi kesatria suci di Elbaf memang sangat penting sebab mereka harus membuat prajurit raksasa tunduk pada pemerintah dunia agar kekuatan tempur dari para raksasa itu menjadi milik pemenit dunia dalam perang besar yang akan segera terjadi. Misi tersebut tidak boleh sampai gagal karena pasti akan ada hukuman berat dari Imsama untuk para kesatria suci yang gagal itu. Sommers selalu bertanya mengapa Gaban bisa ada di Pulau Elbaf. Gaban pun menanggapinya dengan berkata dia merasa tidak perlu memberitahu apapun kepada Sommers kecuali tentang satu hal. Gaban mengingatkan sang satria suci berkekuatan tanaman berduri itu untuk segera kembali bersiap karena Gaban tidak akan memaafkan perbuatan dari mereka di sana. Sommers yang mendengar itu pun segera menciptakan tanaman berduri di lengannya untuk mengganti tangan yang sudah putus. Memang sudah menjadi hal umum bagi para pengguna kekuatan buah iblis tertentu untuk mengganti bagian tubuh yang hilang dengan kekuatan buah iblis mereka. Contohnya seperti Kuzan yang mengganti salah satu kakinya yang buntung akibat pertarungan melawan Akainu, memakai kaki es buatan dari kekuatan buah iblis Hyenomi yang dia miliki. Sommers juga di sini melakukan hal yang sama dengan tangannya, yakni menambah tangan yang putus itu dengan tanaman berduri yang bentuknya menyerupai tangan buatan. Lalu luka di bagian dada dan perutnya juga dijahit dengan tanaman berduri sehingga pendarahannya kini terhenti. Sekarang Sommers pun bersiap untuk menghadapi Skopper Gaban di hadapannya itu. Sommers memakai gada besinya yang unik untuk melancarkan suatu serangan, tapi Gaban mampu menangkisnya dengan mudah memakai kapak. Alasan mengapa Sommers tidak meminta bantuan kepada Gunko ataupun Gillingham itu karena Sommers merasa gengsi jika meminta tolong kepada juniornya. Mimin Boknime memahami mengapa Sommers merasa gengsi karena Sommers ini adalah kesatria suci yang paling senior di antara Gunko dan Gillingham. Dia sudah menjadi kesatria suci sejak insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Karena itulah dalam lalu dia bilang kepada Gaban lama tidak berjumpa karena memang dulu mereka pernah bertemu di Pulau God Valley. Sommers ingin sebisa mungkin mengatasi masalah yang ada di hadapannya itu sehingga Gunko dan Gillingham fokus saja pada tugas mereka masing-masing. Sementara Gaban dan Sommers bentrok tak jauh dari sana. Robin berusaha membebaskan teman-temannya yang sedang dalam keadaan terikat. Di tempat tersebut ada Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe. Sebenarnya sejak chapter yang lalu Robin sudah hendak membebaskan teman-temannya itu, tapi hal itu tertunda akibat gangguan dari Sommers. Namun dengan kemunculan Gaban sekarang ini, maka Robin dapat menolong teman-temannya itu. Nami pun bilang, tadi si kesatria suci menyebut pria tua di hadapannya itu dengan nama Skopper Gabar, padahal di Kastil Aurus yang lalu para raksasa menyebutnya dengan nama Yasa. Nami pun melanjutkan perkataannya dengan bilang jika dia tidak salah, Gaban adalah sosok yang sangat legendaris. Robin yang juga mendengarnya membenarkan hal itu. Robin menjelaskan bahwa Gaban merupakan salah satu kru terkuat Roger, sama seperti Rayleigh yang mereka temui di Pulau Sabaudi. Pada masa lalu, Gaban dan Rayleigh dikenal sebagai tangan kiri dan tangan kanan dari Raja Bajak Laut Roger karena peran mereka dalam membantu Roger menjadi Raja Bajak Laut terbilang sangat besar. Mendengar penjelasan Robin pun membuat Nami langsung terkejut. Begitu juga dengan Usopp yang ada di sana. Usopp bilang, pantas saja pria tua yang muncul itu sangat kuat dan bisa membatalkan kekuatan regenerasi dari seorang satria suci. Ternyata dia adalah tokoh yang luar biasa. Jinbe pun berkata, sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan legenda seperti Skopper Gaban di
di Pulau Elbaf, kembali menyoroti pertarungan Gaban melawan Somers setelah adu senjata. Kali ini dengan gesit Gaban melancarkan serangan ke tubuh Somers. Memang sang kesatria suci itu masih sempat memperkuat diri dengan Busho Shokuhaki, tapi serangan Gaban terlalu kuat sehingga Somers terhempas dan luka di bagian dadanya terbuka kembali. Dari yang Mimin Boknim lihat, Somers ini tidak mampu mengatasi kecepatan dari Skoper Gaban sehingga dia sama sekali tidak bisa menghindari semua serangan itu. Rupanya Skoper Gaban adalah petarung yang sangat unggul dalam hal kecepatannya sehingga semua serangannya tidak bisa dihindari bahkan oleh kesatria suci sekalipun. Di tempat anak-anak raksasa berada, Gunko menghubungi Somers dengan Denden Mushi dan bertanya, "Ada apa?" Sambil terengah-engah, Somers menjawab, "Sedang terjadi masalah besar karena Skoper Gaban ikut campur." Kata-kata Somers masih terhubung ke Denden Mushi di tempat Gillingham juga, sehingga ucapan tersebut tersiar ke seluruh dunia matahari. Para raksasa yang mendengar soal keterlibatan Gaban dalam melawan musuh pun langsung menjadi senang, karena mereka tahu Gaban merupakan sosok yang sangat tangguh, sehingga dia pasti akan mampu untuk melakukan hal besar dalam pertempuran yang sedang terjadi sekarang ini. Mengapa perkataan Somers itu bisa tersiar ke seluruh dunia matahari? Itu karena Gillingham lupa mematikan Denden Mushi penyiar yang terhubung ke seluruh pengeras suara di dunia matahari. Tadinya Denden Mushi itu dinyalakan karena Somers mengumumkan soal tujuan mereka mengacau di Pulau Elbaf, dan dia juga mengancam para raksasa Elbaf dengan menyandra anak-anak raksasa. Namun kini ucapan Somers yang terdesak oleh Skoper Gaban malah ikut tersiar juga, sehingga hal itu membuat para raksasa kembali bersemangat lagi untuk melawan kesatria suci. Kemudian cerita beralih ke lokasi Franky, Ripley, dan Bonnie. Mereka telah tiba di tempat Gunko dan anak-anak raksasa berada. Franky pun segera menembak Gunko memakai Radical Beam. Lalu Ripley menyelamatkan seorang bocah bernama Ronia dari tepi tebing menggunakan tali. Sebelumnya Ripley sudah mendapatkan informasi bahwa anak-anak itu tidak bisa disentuh dengan tangan karena akan muncul semacam duri tidak kasat mata di sekitar tubuh mereka. Maka dari itu dia sudah mempersiapkan tali untuk menolong anak-anak raksasa itu. Setelah Gunko diserang oleh Franky dengan Radical Beam, Denden Mushinya terjatuh sehingga diambil oleh Bonnie. Ripley yang tahu bahwa Denden Mushi tersebut masih terhubung ke seluruh dunia matahari segera memintanya dari Bonnie karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada para raksasa Elbaf. Ripley pun mulai berbicara. Dia bilang kepada Jarul dan yang lain untuk tidak menghancurkan sekolah Walrus dan jangan membakar perpustakaan burung hantu. Dari chapter yang lalu, Jarul memang terpaksa memerintahkan para raksasa untuk melakukan hal itu karena dia khawatir kesatria suci akan mencelakai anak-anak di sana. Namun sekarang Ripley meminta mereka untuk segera berhenti karena dia sudah tiba di tempat anak-anak raksasa sedang berada bersama dengan sekutu yang bisa diandalkan. Sekutu yang Ripley masuk di sini tentu merujuk kepada Franky dan Bonnie yang ikut serta bersamanya dan juga ikut bertarung. Lalu dia pun menambahkan bahwa di tempat lain Gaban juga sedang bertarung melawan salah satu kesatria suci. Tadi Somers sendiri juga tidak sengaja berkata bahwa dia sedang terdesak melawan Skoper Gaban, dan perkataan Somers itu sudah tersiar ke seluruh penjuru dunia matahari sehingga sekarang sudah pasti bahwa para raksasa itu bisa kembali tenang. Dengan itu Jarul dan raksasa lain pun tidak jadi menghancurkan sekolah Walrus atau membakar perpustakaan burung hantu. Ini adalah hal yang sangat bagus karena menurut Mimin Botchnime, perpustakaan burung hantu itu akan menjadi salah satu aspek penting dalam arc Elbaf ini karena di sana ada berbagai macam buku yang berisi informasi penting yang pasti sangat berguna bagi bajak laut topi jerami. Setelah itu, panel pun memperlihatkan perpustakaan burung hantu yang kini sedang sepi karena tidak ada satu orang pun yang ada di sana. Di salah satu ruangan terdapat sebuah buku yang memiliki lambang Dewa Matahari. Itu pasti adalah buku soal sejarah dan semua informasi soal kekuatan Nika. Berhubung Luffy memang tidak suka membaca buku, nanti yang akan membacakannya untuk Luffy mungkin antara Robin Saul atau Gaban. Siapapun itu, yang jelas penjelasan dari buku itu akan membuat Luffy semakin menguasai kekuatan Dewa Matahari Nika yang dia miliki. Kembali memperlihatkan lokasi Gunko. Gunko sudah pulih kembali dari serangan Franky tadi karena kekuatan regenerasi sehingga dia kini bertarung melawan Franky dan Bonnie. Kemudian Dory dan Brogy juga tiba di tempat itu setelah berhasil mengalahkan beberapa monster mimpi buruk yang masih terus mengacau. Tak hanya mereka saja, Jarul bersama dengan beberapa raksasa lain pun sudah datang ke tempat itu karena Jarul sangat mengkhawatirkan keadaan dari para bocah, khususnya Ylva yang merupakan cicitnya. Dengan begitu, Gunko sekarang terkepung oleh banyak musuh.
Meski begitu, Gunko tidak gentar sama sekali dan memutuskan ingin melawan mereka semua. Di sini, para musuh di hadapan Gunko masih belum mengetahui kelemahan dari kekuatan regenerasi kesatria suci. Jadi, Gunko terbilang masih aman walau harus terkepung. Sebab dengan kemampuan regenerasi yang Gunko miliki, dia akan mampu pulih dari serangan para musuh di hadapannya itu. Ditambah lagi, kemampuan bertarung Gunko dengan kekuatan buah iblis Arwaronomi pun terbilang sangat hebat, sehingga pertarungan yang sangat menarik akan terjadi juga di tempat Gunko. Berpindah ke tempat Gaban dan Somers, pertarungan masih berlanjut. Gaban memakai salah satu teknik kuat di mana dia mengeluarkan haki besar dari kapaknya itu, kemudian langsung menebas ke arah Somers. Sang kesatria suci itu mencoba bertahan memakai tanaman berduri yang dilapisi Bushoshoku Haki, tapi tetap saja serangan tersebut membuat Somers semakin terluka. Gaban meminta para kru topi jerami untuk pergi dari sana karena mereka harus membantu yang lain untuk menyelamatkan anak-anak dan menghadapi monster-monster yang masih berkeliaran di lingkungan sekitar. Meski dari tadi para monster mimpi buruk itu telah banyak dikalahkan, tapi tetap saja mereka masih belum habis. Robin dan yang lain pun menuruti perkataan Gaban, dan begitu juga dengan Chopper yang sekarang telah keluar dari tempat persembunyian. Melihat keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk menang, Somers pun menghubungi Gillingham untuk datang membantu. Meski seperti yang kita ketahui tadi bahwa Somers sebenarnya gengsi, tapi itu jauh lebih baik daripada mati. Kali ini Gillingham sudah tidak lagi menghubungkan suara mereka ke denden mushi besar yang ada di hadapannya itu. Jadi hanya Gillingham saja yang dapat mendengar perkataan dari Somers. Dia pun segera pergi ke tempat Somers yang mana Gillingham bisa memilihi jalur terbaik untuk menghindari para musuh agar dia dapat tiba tepat waktu untuk membantu rekannya itu. Begitu Gillingham tiba di sana, pertarungan menjadi 2 lawan 1. Somers dan Gillingham sama-sama melawan Skopper Gaban, tapi Gaban sama sekali tidak peduli dan lanjut mengamuk memakai berbagai teknik kuat yang dia miliki. Salah satu teknik yang dia gunakan adalah menciptakan tebasan besar dengan bentuk bagikan pusaran tornado memakai kapaknya. Gillingham dan Somers pun tampak kesulitan untuk menghindari serangan tersebut. Di sana Somers menceritakan kepada Gillingham bahwa Skopper Gaban memang sosok kuat yang dulu pernah terlibat dalam insiden God Valley. Somers bisa tahu karena dia juga ada dalam insiden itu. Berbeda dengan Gillingham dan Gunko yang saat itu entah belum lahir atau masih kecil. Namun walau Gaban sangat kuat, menurut Somers ada juga seseorang dari pihak kesatria suci yang bisa bertarung sengit melawannya di God Valley dulu. Ketika Somers membahas soal ini, ada panel yang menampilkan kilas balik di mana Gaban saat masih muda bentrok dengan seorang kesatria suci yang ditampilkan berupa siluet saja. Kesatria suci yang satu itu jelas lebih kuat dibanding Somers, Gillingham, dan Gunko. Kesatria suci itu saat ini sudah tua, mungkin umurnya sepantaran dengan Skopper Gaban. Kemudian kembali ke masa kini diperlihatkan kesatria suci tua yang dulu pernah bentrok dengan Gaban di Pulau God Valley, saat ini sedang duduk di salah satu ruangan di Mary Joyce. Dengan diperlihatkannya sosok tersebut, kesatria suci tua itu juga mungkin akan mulai terlibat dalam pertempuran di Pulau Elbaf jika dirasa Somers, Gunko, dan Gillingham tidak sanggup menyelesaikan misi di sana. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.